Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, baiklah kita awali dengan doa pagi. Lagu pembukaan kita pada pagi hari ini, percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yuda ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini, dalam sejarah keselamatan, Allah menciptakan manusia untuk sebuah berkat yang besar. Allah telah menyediakan segala-galanya. Allah tidak menganugerahkan dunia ini untuk dikelola dan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi hidup manusia. Namun manusia tidak pernah puas. Manusia menjadi rakus dan ingin menguasai segala-galanya.
maka yang didapatinya hanyalah kekacauan dan perselisihan. Namun Tuhan tidak tinggal diam. Ia adalah Bapa yang maha baik, Bapa yang selalu mengampuni dan menerima kembali anak-anaknya. Ia tetap memberikan janji yang sama seperti semula, yaitu berkat sukacita dan kesejahteraan asal manusia mau datang dan memegang teguh perjanjian, yaitu menjadi hamba yang setia. Janji berkat dan kesejahteraan itu sungguh sangat nyata dialami manusia dalam tanda-tanda kehidupan. Namun, apakah kita peka akan tanda-tanda kehadiran Allah dalam setiap peristiwa hidup kita? Ataukah peristiwa demi peristiwa campur tangan Allah itu selalu berlalu begitu saja? Kita harus sadar bahwa segala anugerah kehidupan yang kita alami tidak pernah lepas dari tangan kerahiman Bapa Allah kita. Doa kepada Santo Yosef. Salam penjaga Sang Penebus, mempelai Santa Perawan Maria. Kepadamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal. Di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Santo Yosef, kepada kami juga perlihatkan dirimu seorang Bapa dan bimbing kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, serta lindungi kami dari setiap kejahatan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa, saya pimpin secara Protestan. Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ke dalam hidup kami. Kau berikan kami kesehatan dan napas kehidupan yang baru, sehingga kami dapat beraktivitas pada pagi hari ini Tuhan. Bapa yang maha baik, pagi ini saya mau berdoa Tuhan untuk anak didik kami yang berada di rumah, yang daring maupun yang berada di sekolah Tuhan. Biarlah apa yang mereka dapatkan dari Bapak Ibu Guru bisa berguna bagi kehidupan mereka dan di hadapan-Mu. Bapa yang maha baik, apapun aktivitas kami Tuhan, kami serahkan melalui tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akhiri doa kita dengan lagu penutup, Mujizat Itu Nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagi
sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu datang. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu